Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Wulan dengan NIM 20.05520114 dan teman saya Ika Oktaviana Pitu dengan NIM 20.05520117. Kami dari Program Studi S1 Akuntansi Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Di sini kami akan menjelaskan tentang Satuan Kerja Audit Internal dan standar pelaksanaan fungsi audit internal bank. Di sini, pertama-tama saya akan menyampaikan tentang SKAI, Bab 1, Ketentuan Umum. Menurut OJK Nomor 1 Tahun 2019, Pasal 1, dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang dimaksud dengan 1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, serta bank umum syariah dan unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah. Yang kedua, direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi bank yang berbadan hukum perseroan terbatas atau pimpinan kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. Yang ketiga, Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar, serta memberi nasihat kepada direksi bagi bank yang berbadan hukum perseroan terbatas atau organ atau pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. Yang keempat, Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Yang kelima, Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Yang keenam, audit intern adalah kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional bank melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola bank. Yang ketujuh, standar operasional audit intern adalah standar pelaksanaan audit intern secara profesional sebagaimana ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Audit Intern termasuk pedoman pelaksanaan standar. Yang kedelapan, kode etik audit intern adalah norma dan asas mengenai kepatutan dan kepantasan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh audit intern yang paling sedikit mencakup kode etik pelaksanaan audit intern sebagaimana ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Audit Intern. Yang kesembilan, Satuan Kerja Audit Intern yang selanjutnya disingkat SKAI adalah unit kerja dalam bank yang menjalankan fungsi audit intern. Selanjutnya, Bab 2, Audit Intern. Pasal 2 ayat 1, bank wajib memiliki fungsi audit intern sesuai dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha bank. Ayat 2, fungsi audit intern dituangkan dalam standar pelaksanaan fungsi audit intern yang paling sedikit mencakup hal yang diatur dalam standar profesional audit intern. Ayat 3, pelaksanaan fungsi audit intern didukung oleh sumber daya, metodologi, perangkat, dan teknik audit yang memadai. Bab 3, struktur wewenang dan tugas pokok Satuan Kerja Audit Intern. Pasal 3 ayat 1, SKAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Ayat 2, dalam melaksanakan tugas, SKAI menyampaikan laporan kepada A. Direktur Utama atau B. Dewan Komisaris. Ayat 3, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf A disampaikan salinannya kepada Dewan Komisaris, Komite Audit,
dan direktur yang membawakan fungsi kepatuhan. Ayat 4, Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. Pasal 4, SKAI mempunyai wewenang paling sedikit A. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang bank terkait dengan tugas dan fungsi SKAI. B. Melakukan komunikasi secara langsung dengan direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki unit usaha syariah. C. Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidentil dengan direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki unit usaha syariah. D. Melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor ekstern, dan E. Mengikuti rapat yang bersifat strategis. Pasal 5. Tugas pokok SKAI paling sedikit. A. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional, baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit. B. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit. C. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana. D. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen. Bab 4. Fungsi Kepala Satuan Kerja Audit Intern. Pasal 6. Ayat 1. Kepala SKAI harus memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai dalam memimpin fungsi audit intern yang independen dan objektif. Ayat 2. Kepala SKAI bertanggung jawab untuk A. Memastikan pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan standar profesional audit intern dan kode etik audit intern. B. Memilih sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas SKAI. Memastikan anggota SKAI mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha bank. D. Menyusun dan mengkaji piagam audit intern secara periode. E. Menyusun rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit intern. F. Memastikan pelaksanaan audit intern sesuai dengan rencana audit intern. G. Melaporkan temuan yang signifikan kepada direksi untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat. H. Memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan. I. Melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada direksi dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur yang membawakan fungsi kepatuhan. J. Memastikan dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak ekstern untuk aktivitas audit intern. 1. Terselenggara transfer pengetahuan antara pihak ekstern kepada anggota SKAI, mempertimbangkan penggunaan jasa ahli pihak ekstern bersifat sementara. 2. Penggunaan jasa pihak ekstern tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas fungsi SKAI. Dan 3. Pihak ekstern mematuhi piagam audit intern bank. K. Bagi bank yang merupakan perusahaan induk, 1. Menentukan strategi pelaksanaan audit intern perusahaan anak. 2. Merumuskan prinsip-prinsip audit intern yang mencakup metodologi audit dan langkah-langkah pelaksanaan pengendalian mutu. Ayat 3. Bagi Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki unit usaha syariah, selain melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Kepala SKAI bertanggung jawab menyampaikan temuan terkait pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah kepada Dewan Pengawas Syariah. Bab 5. Etika Profesional. Pasal 7 ayat 1. Bank wajib memastikan SKAI bertindak secara independen
dan objektif dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Ayat 2, cakupan independensi dan objektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, mengacu pada standar yang berlaku. Pasal 8, ayat 1, bank wajib A. menentukan SKAI yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan fungsi audit intern terhadap bank secara menyeluruh. B. Memastikan SKAI menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dilaksanakan secara profesional dan skeptis. Dan C. Memastikan SKAI meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain melalui pengembangan profesional berkelanjutan. Ayat 2, bank umum konvensional yang memiliki unit syariah wajib menetapkan paling sedikit 1 orang anggota SKAI yang memiliki pengetahuan dan atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah. Pasal 9, bank wajib memastikan SKAI memiliki integritas dalam melaksanakan tugasnya yang tercermin dari tindakan A. dapat diandalkan, tegas, jujur, dan terpercaya. B. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas. C. Menghindari benturan kepentingan. Dan D. Mengimplementasikan kode etik audit intern. Bab 6. Piagam audit intern. Pasal 10 ayat 1, bank wajib memiliki piagam audit intern yang memuat paling sedikit A. Struktur dan kedudukan SKAI. B. Tugas dan tanggung jawab SKAI serta hubungan dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain. C. Wewenang SKAI. D. Kode etik audit intern. E. Persyaratan auditor intern dalam SKAI. F. Pertanggungjawaban SKAI. G. Larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor intern serta pelaksanaan dalam SKAI dari pelaksanaan kegiatan operasional bank termasuk dalam perusahaan anak. H. Kriteria penggunaan tenaga ahli ekstern dalam mendukung fungsi audit intern. I. Syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh SKAI untuk menjaga independensi apabila diminta untuk memberikan layanan konsultasi atau tugas khusus lain. J. Tanggung jawab dan akuntabilitas kepala SKAI. K. Persyaratan untuk mematuhi standar profesional audit intern. L. Prosedur dalam koordinasi fungsi audit intern dengan ahli hukum atau auditor ekstern. M. Kebijakan pembatasan penugasan secara berkala dan masa tunggu atau calling off period. N. Kebijakan pembatasan penggunaan jasa dan masa tunggu atau calling off period yang memadai bagi pihak ekstern. Ayat 2, piagam audit intern sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern atas A. Pelaksanaan audit, B. Inisiasi komunikasi dengan audit pada bank, C. Pemeriksaan aktivitas bank, dan D. Kewenangan untuk mengakses catatan, dokumen, dan data dan fisik aset bank, termasuk sistem manajemen informasi dan risalah pertemuan manajemen. Ayat 3, piagam audit intern ditetapkan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. Ayat 4, piagam audit intern harus dapat diakses oleh A. Seluruh pemangku kepentingan intern bank, dan B. Pemangku kepentingan ekstern bank melalui situs web bank untuk bank yang sahamnya dimiliki publik. Ayat 5, piagam audit intern dikaji paling sedikit sekali dalam 3 tahun. Bab 7, cakupan aktivitas audit intern. Pasal 11, ayat 1, kegiatan SKAI mencakup pemeriksaan dan evaluasi terhadap kegiatan bank paling sedikit mengenai A. Efektivitas, efisiensi, dan kecukupan sistem pengendalian intern, manajemen risiko, dan tata kelola secara berkesinambungan. B. Keandalan, efektivitas, integritas dari proses dan sistem manajemen informasi, termasuk relevansi, akuransi, kelengkapan, ketersediaan, serta kerahasiaan data. C. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk kepatuhan terhadap prinsip syariah bagi bank umum syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah. Dan D. Kualitas kinerja organisasi. Ayat 2, kegiatan SKAI sebagaimana dimaksud pada ayat 1
berlaku bagi bank secara keseluruhan termasuk perusahaan anak, kantor cabang bank, dan kegiatan bank yang diserahkan kepada pihak ekstern. Bab 8. Rencana audit. Ayat 1. Bank wajib memiliki rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit intern. Ayat 2. Rencana audit tahunan disusun berdasarkan penilaian risiko secara komprehensif, mencakup paling sedikit a. Kebijakan, proses, dan langkah-langkah penerapan tata kelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, b. Manajemen risiko, c. Kecukupan permodalan, d. Kecukupan likuiditas. E. Pelaporan intern, F. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan termasuk kepatuhan terhadap prinsip syariah bagi bank umum syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah, dan D. Keuangan. Ayat 3. Rencana audit tahunan dan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. Bab 9. Tanggung jawab dalam pelaksanaan fungsi audit intern. Pasal 13 ayat 1. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, direksi bertanggung jawab a. Mengembangkan kerangka pengendalian intern untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan semua risiko yang dihadapi bank. B. Memastikan SKAI memperoleh informasi terkait pengembangan yang terjadi, inisiatif, proyek, produk, dan perubahan operasional serta risiko yang telah diidentifikasi dan diantisipasi. C. Memastikan telah dilakukan tindakan perbaikan yang tepat dalam waktu yang cepat terhadap semua temuan dan rekomendasi SKAI, dan D. Memastikan kepala SKAI memiliki sumber daya serta anggaran yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan rencana audit tahunan. Ayat 2. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Dewan Komisaris bertanggung jawab a. Memastikan direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian intern yang memadai, efektif, dan efisien. B. Mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari SKAI paling sedikit sekali dalam 1 tahun dan menunjukkan pengendalian mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. Ayat 3. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Komite Audit bertanggung jawab a. Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit intern bank, b. Mengevaluasi kinerja SKAI, c. Memastikan SKAI melakukan komunikasi dengan direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas, Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki unit usaha syariah, auditor ekstern dan otoritas jasa keuangan atau OJK. D. Memastikan SKAI bekerja secara independen. E. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit ruang lingkup dan anggaran SKAI. F. Meninjau laporan audit dan memastikan direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, fraud, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI. G. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan, serta penghargaan kinerja, dan H. Memastikan SKAI menjunjung tinggi integritas dan pelaksanaan tugas. Bab 10. Hubungan satuan kerja audit intern dengan unit kinerja pengendalian dan auditor ekstern. Pasal 14 ayat 1. SKAI bekerja sama dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain pada bank dengan mengedepankan efektivitas fungsi pengendalian. Ayat 2. SKAI bekerja sama dengan auditor ekstern untuk mendukung pelaksanaan pemberian jasa auditor ekstern kepada bank. Bab 11. Komunikasi satuan kerja audit intern dengan otoritas jasa keuangan. Pasal 15 ayat 1. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, bank wajib melakukan komunikasi dengan OJK atau otoritas jasa keuangan paling sedikit sekali dalam 1 tahun. Ayat 2. Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Kepala SKAI dan paling sedikit membahas a. Area berisiko yang diidentifikasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan dan SKAI. B. Pemahaman tindak mitigasi risiko yang dilakukan oleh bank. C. Pemantauan tindak lanjut bank atas kelemahan yang teridentifikasi. D. Temuan dan rekomendasi dari pelaksanaan audit intern pada tahun berjalan. E. Rencana audit tahunan. Ayat 3. Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan rekomendasi kepada bank untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern. Bab 12. Fungsi Satuan Kerja Audit Intern dalam Kelompok Usaha. Pasal 16, ayat 1, bagi bank yang merupakan perusahaan anak, SKAI melaporkan ringkasan audit intern kepada pejabat yang membawakan fungsi audit intern dari perusahaan induk dan Dewan Komisaris melakukan komunikasi dengan fungsi audit intern dari perusahaan induk agar fungsi audit intern dari perusahaan induk menyusun ruang lingkup audit dan menjalankan kegiatan audit intern dengan cakupan yang memadai pada bank dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2. Bagi bank yang merupakan perusahaan induk, Direktur Utama dan Dewan Komisaris bertanggung jawab memastikan pelaksanaan audit intern di perusahaan anak dilakukan dengan menggunakan standar audit pada bank. Ayat 3. Pelaksanaan audit intern di perusahaan anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan tetap memperhatikan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas pada usaha perusahaan anak. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan saya Amalia Wulan. Selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan dari Satuan Kerja Audit Internal. Di sini, pada pasal 12, yang berisikan fungsi Satuan Kerja Audit Internal dalam kelompok usaha. Pasal 16 menjelaskan bahwa bagi bank yang merupakan perusahaan anak adalah SKAI melaporkan ringkasan audit internal pada penjabat yang membawakan fungsi audit internal dari perusahaan induk. Dan yang kedua, Dewan Komisaris melakukan komunikasi dengan fungsi audit internal dari perusahaan induk agar fungsi audit internal dari perusahaan induk menyusun ruang lingkup audit dan menjalankan kegiatan audit internal dengan cakupan yang memadai pada bank, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pada pasal 16 menjelaskan bahwa bagi bank yang merupakan perusahaan induk, Direktur Utama dan Dewan Komisaris bertanggung jawab memastikan pelaksanaan audit internal di perusahaan anak dilakukan dengan menggunakan standar audit pada bank. Yang ketiga, pelaksanaan audit internal di perusahaan anak sebagaimana dimaksud pada ayat kedua, dilakukan dengan tetap memperhatikan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha perusahaan anak. Selanjutnya, pada bab ke-13 menjelaskan tentang penggunaan jasa pihak eksternal dalam pelaksanaan audit internal. Pasal 17 menjelaskan bahwa yang pertama, bank dapat menggunakan jasa pihak eksternal dalam pelaksanaan audit internal yang memerlukan keahlian khusus dan bersifat sementara. Yang kedua, penggunaan jasa pihak eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat pertama yang bersifat sementara dapat dikecualikan untuk yang pertama, penggunaan jasa pihak eksternal terkait teknologi informasi, dan yang kedua, penggunaan jasa pihak eksternal untuk hal lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Isi dari pasal 17 yang ketiga adalah bank wajib menjelaskan alasan pelaksanaan audit internal oleh pihak eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat pertama kepada Otoritas Jasa Keuangan OJK. Isi yang keempat, para pihak eksternal dalam pelaksanaan fungsi audit internal menjadi tanggung jawab Kepala Satuan Kerja Audit Internal atau SKAI. Yang kelima,
Bank wajib memastikan independensi penggunaan pihak eksternal dalam pelaksanaan audit internal. Selanjutnya, pada bab yang ke-14 menjelaskan tentang kewajiban pelaporan kepada otoritas jasa keuangan. Pasal 18 menjelaskan tentang bank wajib menyampaikan laporan kepada otoritas jasa keuangan atau OJK tentang pelaksanaan fungsi audit internal, yaitu fungsi audit internal yang pertama adalah laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Internal atau SKAI. Yang kedua, laporan khusus mengenai setiap temuan audit internal yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha bank. Yang ketiga, laporan hasil kaji ulang pihak eksternal yang independen sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat 2 huruf C. Yang keempat, laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit internal. Pada pasal 19 menjelaskan bahwa bank wajib menyampaikan kepada otoritas jasa keuangan OJK laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Internal atau SKAI sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf A, yaitu yang dimaksud yang pertama disertakan dengan surat keputusan Direktur Utama, surat persetujuan Dewan Komisaris, dan rekomendasi Komite Audit. Yang kedua, ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama. Yang ketiga, paling lambat 10 hari kerja setelah tanggal pengangkatan atau pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Internal atau SKAI, dan yang terakhir dilakukan secara luring. Pada pasal 20 dijelaskan bahwa bank wajib menyampaikan kepada otoritas jasa keuangan atau OJK tentang laporan khusus mengenai setiap temuan audit internal yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf B. Yaitu yang pertama, ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Independen yang menjadi Ketua Komite Audit. Yang kedua, paling lambat 3 hari kerja setelah ditemukan. Dan yang terakhir dilakukan secara luring. Pada pasal 21 menjelaskan bahwa bank wajib menyampaikan kepada otoritas jasa keuangan atau OJK tentang laporan hasil kaji ulang pihak eksternal yang independen sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf C, yaitu yang pertama dilakukan sekali dalam 3 tahun untuk periode bulan Juli sampai dengan bulan Juni tahun ketiga berikutnya. Yang kedua, mencakup hal-hal ini. Yang pertama, pendapat tentang hasil kerja Satuan Kerja Audit Internal atau SKAI. Yang kedua, kepatuhan Satuan Kerja Audit Internal terhadap standar profesional audit internal. Yang ketiga, penilaian terhadap aktivitas Satuan Kerja Audit Internal atau SKAI dalam pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal. Yang keempat, kesesuaian metodologi atau sistem Satuan Kerja Audit Internal dengan kondisi terkini dan kompleksitas usaha bank. Dan yang kelima adalah usulan perbaikan. Selanjutnya adalah ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama. Paling lambat 2 bulan setelah periode pengajian berakhir dan dilakukan secara luring. Selanjutnya, isi pasal selanjutnya adalah bank dapat melakukan kajian
ulang pihak eksternal kurang dari 3 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat pertama huruf A dengan tetap memperhatikan periode akhir kaji ulang sampai dengan bulan Juni. Pada pasal 22 menjelaskan bahwa bank wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tentang laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit internal sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf D, yaitu yang pertama menyakup paling sedikit tujuan, ruang lingkup, dan waktu pelaksanaan audit, temuan audit, kesimpulan satuan kerja audit internal atas hasil audit, pernyataan satuan kerja audit internal bahwa audit telah dilakukan sesuai dengan standar profesional audit internal, rekomendasi satuan kerja audit internal berdasarkan hasil temuan audit, dan yang keenam, satuan audit terhadap hasil audit. Yang ketujuh, tindak lanjut audit yang ditentukan oleh Satuan Kerja Audit Internal terhadap temuan audit. Yang kedelapan, komitmen audit yang telah disepakati oleh Satuan Kerja Audit Internal. Yang kesembilan, hasil pemantauan komitmen audit yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal terhadap realisasi komitmen yang telah dijanjikan oleh audit. Dan yang terakhir, penggunaan jasa pihak eksternal sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 selama periode tertentu berdasarkan alasan penggunaan jasa pihak eksternal. Apabila ada yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Independen yang menjadi Ketua Komite Audit, yang dilakukan secara semesteran paling lambat tanggal 31 tahun berjalan untuk semester ke-1, dan yang kedua tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk semester kedua, dan dilakukan secara daring melalui pelaporan Otoritas Jasa Keuangan OJK. Pada pasal 23, dalam hal penyampaian laporan secara daring, sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf D, belum dapat dilakukan. Bank wajib menyampaikan laporan secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pada pasal 24 menjelaskan tentang batas akhir waktu penyampaian laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan OJK secara luring sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf D, pasal 20 huruf C, pasal 21 ayat 1 huruf E, dan pasal 23 jatuh pada hari libur nasional, laporan disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya. Selanjutnya, pasal 25 menjelaskan tentang penyampaian laporan secara luring ditujukan kepada yang pertama, Departemen Pengawasan Bank terkait Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, baik bank yang berkantor pusat di wilayah provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta, atau yang kedua, Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat bank bagi bank yang berkantor pusat di luar wilayah provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Selanjutnya, bab 15 menjelaskan tentang sanksi administratif. Bab 15 berisikan tentang pasal 26 yang menjelaskan bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 1, pasal 7 ayat 1, pasal 8, pasal 9, pasal 10 ayat 1, pasal 12 ayat 1, pasal 15 ayat 1, pasal 17 ayat 3 dan ayat 5,
Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat 1, Pasal 22, dan Pasal 23 dikenakan sanksi administratif berupa yang pertama teguran tertulis, yang kedua pencantuman anggota direksi, dewan komisaris, dan pejabat eksekutif dalam daftar tidak lulus melalui mekanisme penilaian kembali pada pihak utama bank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. Yang ketiga, pembekuan kegiatan usaha tertentu. Yang keempat, pemberhentian anggota direksi, dewan komisaris, dan penjabat eksekutif, dan selanjutnya menunjukkan dan pengangkatan pengganti sementara. Selain sanksi administratif, di sini juga akan terkenakan sanksi administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama. Pada pasal 27, selain sanksi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, bank yang menyampaikan laporan secara loading melewati batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf C, pasal 20 huruf D, pasal 21 ayat 1 huruf D, dan pasal 22 huruf C dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 500.000 per hari kerja dan paling banyak sebesar 15 juta rupiah. Pada bab 16 berisikan tentang ketentuan peralihan. Pasal 28 menjelaskan tentang pelanggaran pelaksanaan fungsi audit internal yang dilakukan sebelum tanggal efektif berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini dan diketahui setelah peraturan otoritas jasa keuangan ini berlaku dikenakan sanksi administratif mengacu pada peraturan otoritas jasa keuangan. Pasal 29 menjelaskan periode pertama kaji ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 1 huruf A, yaitu dimulai dari posisi periode kaji ulang terakhir yang telah dilaporkan bank sampai dengan bulan Juni tahun ketiga. Yang kedua, bank dapat menggunakan piagam audit internal yang ada sebelum berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini sampai dengan tanggal 1 Juni 2019. Selanjutnya, standar pelaksanaan fungsi audit internal bank. Standar pelaksanaan fungsi audit internal bank. Sehubung dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan OJK Nomor 4 POJK 3 2015 tentang penerapan tata kelola bagi Bank Pengreditan Rakyat atau BPR, Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 72 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5685. Selanjutnya, disebut POJK Tata Kelola BPR. Perlu untuk mengatur pelaksanaan POJK Tata Kelola DPR dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut yang pertama, ketentuan umum. Ketentuan pelaksanaan ini antara lain mencakup struktur organisasi, pedoman standar pelaksanaan fungsi audit internal, dan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit internal. Yang kedua, pelaporan standar pelaksanaan fungsi audit internal bagi Bank Pengreditan Rakyat atau BPR disusun sebagai acuan standar minimum yang harus dipenuhi oleh BPR dalam menyusun pedoman standar pelaksanaan fungsi audit internal BPR dalam rangka menyusun salah satu faktor penerapan tata kelola. DPR dapat menyusun dan mengembangkan pedoman standar pelaksanaan fungsi audit internal sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas
stabilitas operasional usahanya dengan tetap mengacu pada pedoman standar pelaksanaan fungsi audit internal dalam laporan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat edaran ini. Yaitu selanjutnya struktur organisasi. Sesuai pasal 59 POJK Tata Kelola BPR, BPR yang memiliki modal inti paling sedikit 50 miliar wajib membentuk Satuan Kerja Audit Internal atau SKAI. Sedangkan BPR yang memiliki modal inti kurang dari 50 miliar rupiah wajib menunjuk satu orang pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit internal yang selanjutnya disebut PE Audit Internal. Pengenaan sanksi terhadap pemenuhan struktur organisasi audit internal sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 April 2017. Kepala Satuan Kerja Audit Internal atau PE Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan mempertimbangkan pendapat Dewan Komisaris. Pejabat dari BPR lain dalam satu grup atau pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham pengendali BPR dapat memberikan bantuan tenaga auditor untuk melaksanakan audit internal dengan bertindak untuk atas nama Satuan Kerja Audit Internal atau PE Audit Internal di BPR yang bersangkutan. Namun demikian tanggung jawab terhadap pelaksanaan dan hasil audit internal tetap melekat pada Satuan Kerja Audit Internal atau PE Audit Internal yang dimaksud. Tenaga auditor yang diperbantukan untuk melaksanakan audit internal harus mematuhi pedoman standar pelaksanaan audit internal intern pada masing-masing BPR dan peraturan perundang-undangan termasuk kerahasiaan bank. Tenaga auditor yang dimaksud dapat diberikan penggantian biaya akomodasi, transportasi, dan uang saku sesuai ketentuan internal BPR secara wajar dan tidak mengakibatkan pembiayaan ganda yang berasal dari grup maupun BPR. Laporan pelaksanaan fungsi audit internal. Sesuai pasal 73 ayat 1 POJK Tata Kelola BPR, laporan terkait pelaksanaan fungsi audit internal yang wajib disampaikan BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan OJK meliputi laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Internal atau PE Audit Internal, laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit internal, dan laporan khusus. Selain itu, bagi BPR dengan modal inti paling sedikit 50 miliar rupiah, wajib menyampaikan laporan hasil uji ulang kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Laporan-laporan dimaksud disampaikan oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk kantor regional atau kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat. Laporan pelaksanaan fungsi audit internal bank, yaitu yang pertama, laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Internal atau PE Audit Internal. Pedoman umumnya, BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Internal atau PE Audit Internal kepada Otoritas Jasa Keuangan OJK paling lambat 10 hari setelah tanggal pengangkatan atau pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Internal atau PE Audit Internal. Yang kedua, laporan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama. Ruang lingkup. Yang pertama, materi laporan pengangkatan Kepala Satuan Kerja Audit Internal atau PE Audit Internal paling sedikit menyangkut alasan pengangkatan Kepala
Satuan Kerja Audit Internal atau PE Audit Internal, data identitas, dan daftar riwayat hidup Kepala Satuan Kerja Audit Internal atau PE Audit Internal, termasuk pas foto terakhir ukuran 4x6 cm, fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku, contoh tanda tangan, dan paraf. Fotokopi surat keputusan Direktur Utama mengenai pengangkatan Kepala Satuan Kerja Audit Internal atau PE Audit Internal, lampiran pendapat audit Dewan Komisaris terhadap pengangkatan Kepala Satuan Kerja Audit Internal atau PE Audit Internal, dan surat perjanjian kerja. Materi laporan pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Internal atau PE Audit Internal paling sedikit mencakup alasan pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Internal atau PE Audit Internal. Yang kedua, fotokopi surat keputusan Direktur Utama mengenai pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Internal atau PE Audit Internal, dan lampiran pendapat Dewan Komisaris terhadap pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Internal atau PE Audit Internal. Yang kedua, laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit internal. Pedoman umum. Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit internal paling sedikit memenuhi standar yang tertulis, diuraikan secara singkat dan mudah dipahami, objektivitas, konstruktif, dan sistematis. Laporan disusun oleh Satuan Kerja Audit Internal atau PE Audit Internal dan disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota direksi yang membawakan fungsi kepatuhan. Yang ketiga, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2, BPR menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit internal termasuk informasi hasil audit yang bersifat rahasia kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Yang keempat, laporan sebagaimana dimaksud pada angka ketiga ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama serta disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 31 tahun selanjutnya. Yang kelima, mengingat sanksi terhadap pelanggaran kewajiban kelengkapan struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 POJK Tata Kelola BPR mulai berlaku pada tanggal 1 April 2017, maka laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit internal sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan pertama kali untuk periode 31 Desember 2017. Ruang lingkup laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit internal memuat materi paling sedikit. Yang pertama, ruang lingkup dan waktu pelaksanaan audit. Yang kedua, temuan audit yaitu pengungkapan secara jelas fakta yang terjadi, keadaan yang seharusnya, serta dampak dan penyebab terjadinya penyimpangan. Yang ketiga, kesimpulan Satuan Kerja Audit Internal atau PE Audit Internal atas hasil audit yang menyatakan kesesuaian atau penyimpangan yang terjadi pada BPR berdasarkan hasil audit. Yang keempat, pernyataan auditor bahwa audit telah dilakukan sesuai pedoman standar pelaksanaan fungsi audit internal BPR. Rekomendasi mengenai langkah-langkah perbaikan yang disusun oleh SKY atau PE Audit Internal terhadap hasil temuan audit, tanggapan audit yang dapat berupa persetujuan atau penolakan terhadap hasil audit beserta alasannya, tindak lanjut audit yang ditentukan oleh Satuan Kerja Audit Internal atau PE Audit Internal terhadap temuan audit pada audit, komitmen audit yang telah disepakati oleh SKY atau PE Audit Internal dengan audit untuk dijalankan dalam
rangka memperbaiki kondisi BPR. Dan hasil pemantauan komitmen audit yang dilakukan oleh SKY atau PE audit internal terhadap realisasi komitmen yang telah dijanjikan oleh audit. Selanjutnya, dalam hal audit internal dilakukan paling sekali dalam 1 tahun laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit internal yang disampaikan kepada otoritas jasa keuangan dapat berupa laporan hasil audit SKY atau PE audit internal yang disampaikan kepada Direktur Utama dengan persyaratan materi sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah terpenuhi. Dalam hal audit internal, lebih dari sekali dalam 1 tahun, laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit internal yang disampaikan kepada otoritas jasa keuangan berupa rangkuman pokok-pokok seluruh hasil audit internal yang dilakukan dalam periode 1 tahun dan meliputi seluruh materi sebagaimana dimaksud pada angka 1. Yang kedua, laporan khusus. Pedoman umum laporan khusus dibuat dalam hal terdapat temuan audit internal yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha BPR. Yang kedua, temuan audit internal yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha BPR sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah temuan audit internal yang memenuhi kondisi antara lain. Yang pertama, menurunkan rasio permodalan. Yang kedua, terindikasi tindak pidana. Yang ketiga, dapat menyebabkan BPR ditempatkan dalam pengawasan khusus. Laporan disusun oleh SKY atau PE audit internal dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama serta disampaikan kepada otoritas jasa keuangan paling lambat 10 hari kerja setelah ditemukan temuan bagaimana dimaksud pada angka 2 oleh SKY atau PE audit internal. Dalam hal Direktur Utama berada dalam kondisi berhalangan sementara, laporan dapat ditandatangani oleh Dewan Komisaris dengan dilampirkan bukti berhalangan sementara dari Direktur Utama. Laporan ditembuskan kepada direktur yang membawakan fungsi peraturan. Ruang lingkup laporan khusus paling sedikit mencakup yang pertama temuan audit internal yang diperkirakan dapat menyebabkan BPR mengalami kesulitan yang mengganggu kelangsungan usahanya. Yang kedua, bukti pendukung temuan audit sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan tindak lanjut temuan audit. Yang keempat ada laporan hasil kaji ulang terhadap pelaksanaan fungsi audit internal. Pedoman umum sesuai pasal 73 ayat 2 POJK Tata Kelola BPR. BPR dengan modal inti paling sedikit 50 miliar rupiah wajib menyampaikan laporan hasil kaji ulang untuk pihak eksternal. Pihak eksternal sebagaimana dimaksud pada huruf A adalah akuntan publik dan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak melakukan audit terhadap laporan keuangan BPR yang bersangkutan dalam 3 tahun terakhir. Yang ketiga, kaji ulang dilakukan paling sedikit sekali dalam 3 tahun. Yang keempat, laporan hasil kaji ulang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 bulan setelah hasil kaji ulang oleh pihak eksternal diterima oleh BPR. Yang kelima, laporan hasil kaji ulang terhadap pelaksanaan fungsi audit intern sebagaimana dimaksud pada angka disampingkan pertama kali paling lambat tanggal 1 April 2020. Ruang lingkup laporan hasil kaji ulang paling sedikit mencakup yang pertama, pendapat tentang hasil kerja SKY atau PE audit internal, yang kedua, kepatuhan SKY atau PE audit internal terhadap pedoman standar pelaksanaan fungsi audit internal BPR, yang ketiga, penilaian terhadap sistem pengendalian internal, dan yang terakhir, saran perbaikan yang mungkin dilakukan.
Sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.